Poin yang pertama adalah biografi dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau adalah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah ibn Nasir Al-Sa'di At-Tamimi. Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir Al-Sa'di At-Tamimi. Beliau rahimahullah dilahirkan di Unaizah, di daerah Qasim pada tahun 1307 Hijriah. Qasim ini sebelum Riyadh ya, kalau dari arah Madinah itu sebelum Riyadh. Meninggal ibu beliau ketika beliau berumur 4 tahun. Kemudian setelahnya meninggal bapak beliau ketika beliau berumur 7 tahun. Dan ini menunjukkan bahwasanya Syekh Sa'di rahimahullah telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla semenjak kecil. Beliau sudah menjadi anak yatim ketika beliau berumur 7 tahun. Dan ibu beliau meninggal pada umur 4 tahun. Pada saat beliau berumur 4 tahun. Dan bapak beliau, yaitu Syekh Nasir Ibn Abdullah, adalah seorang ulama atau seorang alim dan seorang imam masjid, dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan ibadahnya. Ketika Syekh As-Sa'di rahimahullah menjadi anak yatim, maka istri dari bapaknya inilah yang akhirnya memberikan perhatian kepada Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan juga saudara laki-laki beliau, yaitu Hamad. Inilah yang menggantikan bapak Syekh As-Sa'di rahimahullah untuk dalam mentarbiyah dan dalam membesarkan Syekh As-Sa'di. Alhamdulillah, beliau rahimahullah tumbuh dan berkembang dengan kesalehan dan juga ketakwaan. Dan semenjak beliau kecil ini sudah menjadikan banyak orang ta'ajub dan senang ya melihat Abdurrahman As-Sa'di, bagaimana beliau menjaga sholatnya, menjaga sholat berjamaahnya. Artinya sejak kecil memang sudah terlihat tentang kesolehan beliau dan rajinnya beliau di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula semenjak beliau kecil sudah terlihat bagaimana beliau semangat di dalam menuntut ilmu dan menggunakan sebagian besar waktunya untuk menuntut ilmu. Beliau menghafal Al-Quran dan selesai menghafal Al-Quran ketika umur beliau 11 tahun. Dan ini adalah awal dari menuntut ilmu, karena yang namanya Al-Quran ini adalah sumber dari ilmu agama. Maka orang yang ingin benar-benar mendalami agamanya, hendaklah dia memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran Al-Karim. Di antaranya adalah dengan menghafal Al-Quran. Umur 11 tahun, yaitu kurang lebih kalau di tempat kita kelas 5 SD, beliau rahimahullah sudah selesai
menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian setelah itu beliau mempelajari ilmu hadis, ilmu mustalah, ilmu-ilmu usul seperti usul fiqh, mempelajari fikih, mempelajari tafsir. Kalau seseorang sudah memiliki hafalan, maka lebih mudah bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Ya, ketika dia mendapatkan permasalahan ini, disebutkan dalilnya, maka dia langsung mengetahui ini dalilnya, bahkan menghafalnya. Demikian para ulama, mereka mempelajari agama Allah, yaitu dengan memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran, terhadap hafalan, sehingga dengannya mereka, dari situlah mereka kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Beliau rahimahullah telah mengambil ilmu dari banyak masyayikh, di antaranya adalah Syekh Ibrahim bin Hamad Al-Jasir. Kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Karim Shibl, Syekh Saleh ibn Uthman Al-Qadhi, Syekh Sa'ab At-Tuwaijiri, Syekh Mahmud Asy-Shinqiti, Muhammad Mahmud Asy-Shinqiti, Syekh Ali bin Muhammad As-Sinani, Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mani', dan ulama-ulama yang lain. Dan guru-guru beliau, mereka ta'ajjub dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ditambah istiqomahnya beliau. Jadi bukan hanya orang yang cerdas, berilmu, tetapi juga dikenal dengan istiqomah dan juga ibadahnya. Bahkan teman-temannya yang sebaya dengan beliau, ketika mereka melihat ilmu yang dimiliki oleh Syekh Sa'di rahimahullah, padahal teman-teman sebaya, ya, akran, sama-sama berguru dengan seorang syekh, tapi ketika melihat Abdurrahman As-Sa'di memiliki kelebihan, mereka pun akhirnya juga mengambil ilmu dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini tentunya menunjukkan tentang keutamaan syekh dan bagaimana ketika beliau masih sangat muda sekali, Allah SWT telah memberikan karunia rezeki yang besar kepada beliau, itu diberikan ilmu yang bermanfaat. Tentunya ini semua adalah taufik dari Allah, kemudian juga kesungguhan dan ijtihad seseorang di dalam mempelajari ilmu agama ini. Adapun murid-murid beliau, maka di antara murid yang paling banyak melazimi beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin disebutkan bahwasanya beliau orang yang paling terpengaruh dengan sifat dan juga akhlak yang dimiliki oleh gurunya, yaitu Syekh Sa'di rahimahullah. Bahkan di dalam cara mengajar, dalam menulis, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin banyak kemiripan dengan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Di antara murid beliau adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam yang mengarang Taisir Al-Allam, Syarah Umdatul Ahkam. Ini di antara murid-murid beliau rahimahullah, dan itu adalah sebagian kecil saja. Tentunya yang belajar dari seorang syekh seperti Syekh Sa'di rahimahullah adalah sangat banyak, ya.
Syekh Sa'di rahimahullah, dan perlu kita sampaikan di sini bahwasanya yang dikenal oleh orang banyak ini disebutkan As-Sa'di. As-Sa'di. Tapi keluarga beliau dan orang-orang yang dekat dengan beliau, mereka menyampaikan bahwasanya yang lebih sahih adalah As-Sa'di, yaitu dengan mengkasrah sin. Ya, murid-murid beliau dan juga keluarga beliau menyebutkan bahwasanya yang benar adalah dengan mengkasrah sin, yaitu As-Sa'di. Ya, mungkin agak aneh, tapi itu yang mereka sampaikan dan yang kadang kita dengarkan dari asatidzah atau sebagian masyayikh, mereka membacanya As-Sa'di, tapi yang lebih tepat adalah As-Sa'di. Iya, sebelumnya beliau tadi disebutkan lahirnya pada tahun 1307 Hijriah. Iya, tepatnya pada tanggal 12 Muharram. Tepatnya pada tanggal 12 Muharram tahun 1307 Hijriah.